Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Untuk kali ini kita masih meneruskan mengenai matematika peminatan berkaitan dengan eksponen. Eksponen kemarin itu tentang bilangan bulat. Sekarang kita akan mengenai eksponen bentuk akar. Eksponen bentuk akar ini matematika peminatan kelas 10 semester Gasal. Nah, dalam eksponen bentuk akar akan kita pelajari beberapa materi. Yang pertama, definisi dan sifat bentuk akar. Yang kedua, menyederhanakan bentuk akar. Yang ketiga, merasionalkan bentuk akar. Dan yang keempat, sifat-sifat eksponen bentuk pecahan. Untuk pertama kita definisi dan sifat bentuk akar. Nah, jika definisi bentuk akar itu jika N merupakan bilangan bulat positif, A dan B merupakan anggota himpunan bilangan real, maka berlaku B pangkat N sama dengan A. Maka B disebut sebagai akar pangkat N dan A secara umum bentuk akar ditulis sebagai akar N dari A. Nah, sekarang sifat-sifat bentuk akar. Ya, sifat yang pertama itu akar N dari A dikali akar N dari B sama dengan akar N dari A kali B. Jadi kalau misalnya ada pangkatnya sama, terus dia tinggal dikalikan saja dalam A kali B. Contohnya, di sini ada contoh akar 3 dari 3 kali akar 3 dari 9. Nah, langsung saja 3 kali 9 atau 9 kali 3 sama saja. Jadi akar 3 dari 27 sama dengan 3. Dari mana? Jadi gini, caranya itu dapat 3 dari mana? Jadi dapat 3 itu dari gini. Jadi 3 kan kali 3 kali 3. Jadi 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Paham ya? Coba. Sekarang kita ke sifat kedua. Sifat kedua itu A pangkat akar N dari A per akar N dari B sama dengan akar N dari A per B. Jadi jika pangkatnya sama dalam bentuk per, kita gabungkan saja. Contohnya, akar 9 per akar 6. Jadi kalau tidak ada akar di sini, jadi akarnya tidak ada ininya, berarti akar 9 per akar 6 sama dengan langsung dibagi saja. 9 bagi 6. Akar 16 sama dengan 4. Karena 4 dari mana? 4 kali 4 berarti 16. Untuk sifat yang ketiga, sifat ketiga itu jika di depannya ada sebuah angka di depannya, akar N dari A ditambah akar tambah C, jadi ada angka lagi di depannya, jadi akar N dari B sama dengan langsung karena ini penjumlahan, jadi B ditambah C, B tambah C, akar N dari A sama nih. Ini kan kalau ditambah, kalau dikurang juga sama saja, hanya di sininya tanda kurang. Sekarang contohnya, di sini ada akar 3 terus akar 5 dari 7 ditambah 6 akar 5 dari 7 dikurangi 2 akar 5 dari 7. Karena ini sama nih, ini akar 5. Ini sama akar 5, ini akar 5, ini akar 5. Nah, jadi langsung saja 3 ditambah 6 dikurangi 2 berarti 7. Jadi jawabannya 7 akar 5 dari 7. Sekarang sifat yang keempat. Sifat yang keempat itu akar N dari A pangkat N. Jadi di sini sudah ada pangkatnya. Nanti bakalan hasilnya A. Jadi gini ya. Kalau misalnya ada akar A pangkat N di sini N. Jadi nanti ini tinggal dicoret. Jadi jawabannya
untuk selanjutnya di sini ada akar 3 dari 5 pangkat 3. Kan sama ya? Ini coret, jadi jawabannya 5. Di sini X pangkat 4, akar 4 dari X pangkat 4, Y pangkat 4. Nah, jadi langsung saja pakai yang ini. Jadi karena X, Y pangkat 4 sama aja. Dirubah, ini coret, jadi X, Y. Ya, paham ya? Sekarang sifat yang kelima. Sifat yang kelima itu jika di sini perbedaan sifat kelima dan sifat ketiga. Kalau sifat ketiga ini harusnya kali kayaknya. Jadi P akar A akar N dari A dikali Q akar N dari B, jadi sama dengan P kali Q akar A akar N dari A kali B. Ini kali ya jadinya. Contohnya, di sini sudah ada 2 akar 50 dikali 3 akar 32, jadinya 2 kali 3. 2 kali 3 yang ini. 2 kali 3. 50 kali 32, jadi 2 kali 3 6. 50 kali 32 1600. Nah, jadi 6 dikali, jadi tanda titik itu tanda titik sama kayak kali ya, sama kayak kali. Jadi 1600 akar 1640, jadi 40 kali 6 240. Sekarang tentang menyederhanakan bentuk akar. Menyederhanakan bentuk akar itu ada bentuknya akar A tambah B plus minus. Jadi bisa kurang, bisa tambah. 2 dikali A kali B sama dengan akar A tambah atau kurang akar B. Jadi A-nya tidak boleh besar dari B. Contohnya di sini ada 12. 12 akar 12 dikurangi 2 akar 20. Nah, kenapa bisa dapat ini? Ibu kasih caranya di sini. Jadi, di sini kalau 20 itu jadi ada berapa aja? Jadi ada perkaliannya itu 10 kali 2, 4 kali 5, ada lagi apa lagi? 4 kali 5, 10 kali 2, terus apa lagi? Sama aja ya, berarti nah ada 2 kemungkinan. Nah, sekarang berarti ini ada 10 kali 2 dan 4 kali 5. Di sini ada angka 12. Di kedua ini mana yang mungkin kalau misalnya dijumlah jadi 12? Berarti 10 dan 2. Jadi gini. Kalau ditambah hasilnya 12, kalau misalnya dikali hasilnya 20. Nah, berarti kan yang sama itu 10 tambah 2 dan 10 kali 2 gitu. Bisa ya. Dilanjut merasionalkan bentuk akar. Di sini ada yang pertama. Yang pertama itu dalam bentuknya itu A akar B. B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi tidak boleh akar 0 gitu. Nah, A per akar B sama dengan A per akar B kali B akar B sama dengan A per B kali akar B. Jadi dikalikan dengan ininya nih. Kan ini A per B. Kalikan di sini. Sama. Ini sama gitu. Contohnya. Di sini kan 9 akar 3. Berarti 9 per akar 3 dikali akar 3 kali akar 3. 9 kali akar 3. Nah, bisa kita ketahui di sini. Ingat, akar 3 kali akar 3. Kalau dalam akarnya itu sama dan bentuk akarnya di sininya sama, berarti tinggal akar 9 sama dengan 3. Kalau enggak gini cara cepatnya. Kalau ada di sini akar 4 kali akar 4, berarti pasti jawabannya 4. Misalnya akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Nah, berarti ini 3. Tulis 3. Kalau di sini akarnya tidak punya akar, jadi 9 kali akar 3. 9 akar 3 per 3.
Sekarang ini 2/5 akar 2. 2/5 akar 2 kali akar 2. Walaupun di sini ada angka 5, tapi dikalikannya akarnya saja. Jadi 2 kali akar 2 karena di sini 5 dikali 2, karena akar 2 kali akar 2 itu sama dengan 2. 2 akar 2. Jadi kan harusnya gini ya. Harusnya sampai langkah ini dulu. Harusnya 2 akar 2 per 10. Jadinya 1/5 akar 2. Gitu. Dari mana 1/5? Karena kita perkecil 2, berarti 2 bagi 2 1, 10 bagi 2 5. Begitu. Paham? Sekarang merasionalkan bentuk akar pada sifat yang kedua. Di sini ada CA plus minus B. Jadi CA plus B sama dengan C per A tambah akar B dikali A kurang akar B per A kurang akar B. Nah, ini dikalikan ke sini. Nah, ini dikalikan. Terus yang ini, karena ini A kali A, jadi A akar kuadrat. Akar B kali B, jadi B. Di sini akar B kali akar B sama dengan B. Nah, kalau A dikali A sama dengan A kuadrat. Nah, ini juga sama ya yang dicantumkannya yang ini. C per A min akar B sama dengan C min A per A min akar B kali, karena di sini nih awas, di sini positif, ke sini negatif. Kalau di sini pengurangan, di sini penjumlahan, sama aja gitu. Jadi berubah. Ya. Contohnya 4/3 min akar 5 sama dengan 4 min 3 akar 5 dikali, ini kan negatif, ke sini jadi positif. Jadi 3 ditambah akar 5, 3 ditambah akar 5. Nah, 4 dikali 3 ditambah akar 5. Ini 3 kali 3. Ke sini 3 kali 3 9. Terus 5 dikurangi 5 akar 5. Terus dikurangin 5 akar 5, jadi tetap 5 karena akarnya sama. Terus 4 kali 3 akar 5, 9 kurangi 5 4. Ini 4 yang dicoret. 4 bagi 4. Jadi kan nggak ada. Jadi 3 tambah akar 5. Sekarang merasionalkan yang ketiga, yang C. Di sini C per akar ditambah akar B plus minus D, atau bisa tambah bisa kurang. Di sini sama ya. Akar B ditambah akar D, jadi sama dengan, bedanya apa sama yang ini? Nah, kalau ini tidak ada akarnya. Kalau yang B, kalau di sini ada akarnya. Nah, akar B ditambah akar D. Nah, C per akar B tambah akar D dikali. Jadi jika di sini positif, berarti di sini negatif. Nah, berarti C kali akar B kurangi D. Ini kalikan ke sini. Ini kalikan ke sini, gitu. Ini juga sama. Karena di sini negatif, ke sini positif. Ini dikalikan ke sini, ini dikalikan ke sini. Jadi kalau misalnya akar B dikali akar B, pasti B. Akar D kali akar D sama dengan D, gitu. Contohnya, di sini 12 akar 6 min 2 akar 2. Kan ini harusnya positif. Akar 6 tambah akar 2 dikali akar 6 min akar 2. Jadi 12 kali akar 6 kali akar 2. 6 dikurangi 2. Jadinya 12 akar 6, 12 bagi 4, 3. 3 akarnya kali ketinggalan. Akar 6 kurangin akar 2. Thank you, selamat belajar. Semoga dipahami materi tentang bentuk akar dan bentuk pecahannya.